Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pengeraman. Jadi menjawab pertanyaan dari teman kita. Dan ini di kandang sekat entok jumbo. Ini ayam yang ada di umbaran masuk ke dalam nih teman-teman. Ya, ini ayam warna-warni yang kemarin ya. Ini bandel nih. Oke, kita akan jawab pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya seperti apa, kita lihat dulu ya, sebagai berikut. Assalamualaikum Mbak, kalau indukan lagi ngeram dan telurnya ada yang pecah sampai tercium bau sekali, gimana solusinya biar aman? Oke, ini pertanyaan bagus dan banyak sekali teman-teman, terutama untuk pemula yang mungkin masih belum paham untuk menanganinya. Dan kalau tidak menangani secara cepat ya, itu nanti akan berefek juga untuk penetasan. Jadi efeknya apa, kita akan bahas di sini. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa ikuti akun Facebook Catur Unggas ya. Kita update juga di Facebook Catur Unggas. Jadi sama topiknya tentang entok, tapi pembahasannya setiap hari itu berbeda ya. Berbeda, ada yang berbeda, ada yang sama. Nanti teman-teman bisa cek di Facebook Catur Unggas. Oke, langsung aja kita berikan informasinya teman-teman. Kebetulan di sini ini ada yang ram ya, yang di entok jumbo. Kalau yang di entok rambon itu masih proses nelur, dan telurnya kita ambilin terus. Kita update di Facebook, itu kita masukkan, nanti kita masukkan ke mesin penetas, karena mesin penetas udah tempatnya itu udah ada yang longgar, karena proses penetasan udah mulai banyak juga ya. Jadi untuk telur rambon di sebelah sini, ini kita ambilin ya, kita penuhin dulu yang di mesin penetas. Nanti kalau udah penuh kita ramkan ke indukannya. Tapi kalau untuk jumbo, karena jumbo cuma ada satu saat ini yang nelur, satu atau dua kemungkinan, tapi satu tempat, itu nanti kita ramkan ke indukannya dulu ya. Jadi untuk yang diarami itu di sebelah sini. Jadi kita bahas juga, ini ada dua indukan yang ram kebetulan ya. Jadi ada kemungkinan pecah, itu telur pecah di petarangan itu dikarenakan untuk indukan tuh salah satunya berebut tempat juga ya, berebut tempat, dan satu tempat ditempatin dua indukan seperti ini kasusnya. Nah, itu gimana untuk mengatasinya, karena dia udah bau. Dari awal saya udah memberikan informasi untuk memantau terus ketika indukan teman-teman itu nelor ya. Jadi dari awal nelor itu dihitung jumlahnya, itu mengantisipasi untuk predator. Jadi pentingnya dipantau terus ya, supaya kita tahu ketika telur entok itu ada yang hilang seperti itu. Untuk mengatasi ya, untuk telur yang pecah, karena kita pantau terus kan, kita udah tahu nih ada yang pecah. Nah, itu langkahnya harus cepet-cepet diambil yang telur bagusnya ya, entoknya ini diambil nih, atau yang ketika udah ngeram kita ambil kita sisihkan dulu indukannya, kita ambilin yang tidak pecah. Terus kalau teman-teman ragu ketika mencuci, karena itu kan udah ada embrionya ya, untuk meminimalkan suhu dingin, itu nanti kan kalau diramkan lagi, istilahnya untuk menaikkan suhu kan, entoknya juga nggak terlalu ngoyo istilahnya. Itu dilap dengan air, dilap
dengan kain pakai air. Nah, itu nanti dilap, disendirikan dulu. Terus untuk sisa-sisanya ya, mungkin jerami atau rumput ya, itu pasti udah belepotan terkena yang pecah tadi, itu segera ambil. Makanya teman-teman di catur unggas itu pakai pengeraman tuh seperti ini, karena untuk mengantisipasi hal tersebut ya. Seperti ini kan udah terisi ya, nanti kita ambil telurnya, kita kasih lapisan lagi di bagian atas. Itu biasa yang saya pakai adalah jerami, jadi kita pakai jerami ini untuk jerami yang nanti kita akan lapiskan di atasnya. Nah, ini untuk menghangatkan telur satu. Terus yang kedua, ketika pecah itu antisipasinya di bagian atas jerami itu kan kita bisa ambil ya teman-teman. Dan untuk yang bagian bawah pasir ini tidak usah diambil, karena biasanya kan untuk telur itu lengket ya, lengket tuh akan melapisi di bagian atas saja. Jadi jeraminya agak tebal teman-teman. Kalau pasir ini untuk pemberat juga. Terus selain itu lapisan bagian bawah itu biar nggak goyang-goyang untuk telurnya ya. Nah, maka dari itu ketika udah pecah itu teman-teman langsung ganti jeraminya ya. Kita ganti jeraminya aja, yang bagian bawah ini kan nggak harus diganti. Tapi kalau teman-teman pakai pengeraman yang langsung ke tanah atau tidak pakai bak ini, itu juga cukup susah ya, cukup susah. Itu nanti kalau nggak bersih itu bakteri yang berbahaya. Dan perlu digarisbawahi, ini sangat penting, ketika telur pecah otomatis dia akan mengeluarkan istilahnya ada yang kalau tidak bersih itu bisa jadi larva bakteri, yang dimana itu nanti akan mempengaruhi telur-telur yang bagus ya. Kasusnya itu akan membuat anakan di telur-telur yang bagus, yang tadinya harusnya nelur, maksudnya harusnya nanti netasnya itu bagus, anakannya itu akan mati di dalam karena dia terkontaminasi bakteri dari yang pecah tadi. Nah, ini kasus yang sering dialami oleh teman-teman, dan saya pernah juga coba. Itu biasanya kalau di tempat catur unggas yang rentan itu adalah telur angsa. Telur angsa itu kalau berebut terus pecah, itu yang tadinya prosesnya kita lihat, kita pantau untuk perkembangan embrio bagus, itu nanti tiba-tiba mati. Nah, matinya itu sebenarnya dari penguraian dari bakteri yang pecah tadi. Maka dari itu harus cepat-cepat, jangan sampai bau ya. Kalau bau itu sudah dipastikan dia udah penguraian bakteri dan akan mempengaruhi telur-telur yang bagus ya. Jadi jangan sampai bau. Kalau makanya dipantau terus, kalau udah pecah ganti aja. Jadi kalau udah bau kan kita kadang males ya untuk ngambilin atau kita pilahin tuh malas. Tapi kalau baru itu kan kita belum ada baunya, baru itu langsung aja kita ganti. Untuk bagian atas jerami, untuk telur kan lengket, itu nanti terkena telur-telur yang bagus lengket. Nah, itu kalian lap dengan air dan kain ya. Jadi seperti itu. Oke, itu yang bisa saya berikan informasi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok Rambon, angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.